Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di mata kuliah kita. Oke, materi kita hari ini setelah minggu kemarin teman-teman mencari teori, mengerjakan kerangka teori, mencari teori yang kira-kira sesuai atau pas untuk membedah masalah kalian masing-masing. Sekarang kita masuk ke metode penelitian. Oke. Apa itu metode penelitian? Banyak orang mengatakan metode adalah langkah ya. Langkah-langkah. Bagaimana langkah-langkahnya? Modelnya bagaimana langkah-langkahnya? Gitu ya. Ada juga yang mengatakan metode adalah sebuah cara yang digunakan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari riset itu. Cuman hemat saya yang paling simpel adalah langkahnya bagaimana, modelnya bagaimana yang digunakan dalam riset kita. Oke. Eh, Model atau metode penelitian itu banyak sekali. Ada kuantitatif, ada kualitatif, ada longitudinal, ada cross case, ada eksperimental, ada deskriptif, ada historis dan lain sebagainya. Cuman kita tidak perlu jauh ke sana. Kita hanya akan membahas tentang mungkin kualitatif ya, karena kebanyakan dalam kajian sastra menggunakan kualitatif. Oke. Jadi kualitatif seperti yang sudah saya pernah jabarkan di pertemuan di materi pertama, yaitu penelitian yang berusaha melakukan rasionalisasi atau menginterpretasikan hal itu. Oke. Jadi melakukan rasionalisasi dan menginterpretasi makna-makna yang ada dalam sebuah fenomena atau permasalahan. Berbeda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif dia tidak asal melakukan pemaknaan ya. Jadi kalau kuantitatif dia melibatkan hitungan angka-angka, persentase, statistik, rata-rata dan lain sebagainya. Jadi kuantitatif itu sangat terukur ya, sangat pasti karena paradigmanya adalah angka gitu ya. Kalau kualitatif beda. Kalau kualitatif banyak unsur subjektivitasnya. Jadi dia melakukan sebuah rasionalisasi, pemaknaan, interpretasi kepada sebuah permasalahan. Dan kalau interpretasi, makna-makna tentu sangat terkait dengan subjektivitas peneliti masing-masing. Jadi kualitatif sifatnya lebih subjektif karena dia melakukan sebuah pemaknaan atau interpretasi ya, menjelaskan interpretasi dari permasalahan yang ada, memaknai, menjelaskan menurut pemikiran dia. Oke. Cuman teman-teman kalau ada yang ingin membahas dengan menggunakan mungkin banyak sekali melibatkan hitung-hitungan persentase, silahkan saja kalau menggunakan kuantitatif. Cuman saya kira terlalu rumit ya dalam kajian sastra. Saran saya teman-teman cari yang mudah saja karena skripsi atau riset harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita terlalu idealis, pengen begini pengen begitu, cuman ternyata kita tidak mampu di tengah-tengah. Jadi realistis, okay, yang mudah-mudah saja, dan kebanyakan dalam kajian sastra menggunakan kualitatif. Oke, itu ya. Terus bagaimana metode pengumpulan datanya? Oke. Metode pengumpulan data dalam penelitian banyak sekali. Oke, ada pengamatan langsung, ada wawancara, ada angket dan lain sebagainya ya. Saya kira teman-teman sudah sering mendengar. Cuman kalau dalam studi bahasa atau sastra itu unik, berbeda. Metode mendapatkan datanya yang digunakan adalah close reading. Oke. Jadi kebanyakan kajian sastra kan kita mengkaji isu atau mengkaji apa ya, mengkaji wacananya dalam sastra itu. Jadi satu-satunya cara untuk mendapatkan apa sih yang diomongkan, diungkapkan oleh karya ini misalnya, oleh berita ini misalnya yang linguistik ya, close reading adalah membaca dengan dekat, membaca dengan dalam,
membaca dengan sangat akrab gitu ya, sangat detail sehingga menemukan hal yang tersurat maupun tersirat, sehingga pemahaman kita dari close reading itu dapat mengungkap apa sih isu yang disampaikan oleh sastra ini, apa kandungan sastra ini. Jadi menarik, berbeda, yaitu metode yang digunakan dalam sastra kebanyakan close reading. Bagi yang pendekatannya objektif ya, bagi yang bagi yang mengkaji sastra itu menggunakan close reading. Cuman barangkali teman-teman ada yang ingin melakukan kajian atau kajiannya sedang ingin membahas mungkin pendekatannya pragmatik, resepsi ya, jadi ingin melihat sejauh mana yang ditangkap oleh pembaca tentang sebuah karya tertentu. Jadi kan ya tidak close reading. Kalau close reading kan Anda membaca isu atau cerita atau wacana atau kandungan yang ada dalam sastra. Jika Anda pragmatik ingin melihat misalnya apa yang ditangkap oleh beberapa orang tentang karya ini, Anda harus, jadi metode pengumpulan datanya adalah Anda mungkin wawancara, bisa wawancara atau mungkin angket gitu ya, berbeda. Jadi metodenya berbeda-beda tergantung dengan penelitian Anda. Jika mungkin saja Anda membahas tentang pengaruh novel A terhadap perangai atau akhlak mahasiswa-mahasiswa tertentu, maka metodenya, langkahnya, cara mengambil datanya adalah dengan pengamatan langsung. Jadi ini misal ya, pengamatan langsung. Jadi Anda ingin sejauh mana sih 10 orang ini berubah sifatnya ketika membaca sebuah karya sastra misalnya. Anda harus melakukan pengamatan secara langsung. Jadi metode pengumpulan datanya adalah mengamati secara langsung. Jika seperti ini ya, cuman ini sangat sulit ya, sangat membebani ya, tidak mudah. Cuman silahkan saja jika ada yang ingin. Cuman rata-rata jika kajiannya adalah mengkaji wacananya, isunya, mengkaji sastranya, maka rata-rata menggunakan metode close reading ya. Jadi membaca dengan detail, dengan dalam. Oke, apalagi ya dalam metode? Saya kira itu ya, saya kira cukup, tidak usah banyak-banyak. Jadi habis ini langsung terus dikerjakan. Oke. Jika Anda kualitatif, Anda tulis kualitatif. Lalu pengumpulan datanya seperti apa? Jika membaca close reading, jika Anda penelitiannya berbeda ya Anda cari apa itu pengamatan langsung atau wawancara atau angket atau observasi dan lain sebagainya. Oke. Oke, saya kira itu ya, saya kira cukup saja. Jika ada yang belum paham bisa direct message ke saya langsung biar pendalaman. Oke, saya kira cukup sampai sini saja. Silahkan diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.